والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab At-Tanazu' fil amal. Bab seputar At-Tanazu', yaitu perselisihan di dalam beramal. Maksudnya perselisihan bagaimana? Maksudnya perselisihan ada satu isim yang diperebutkan dua amil. Paham ya? Jadi dua amil itu rebutan. Isim ini untuk siapa itu? Untuk amil yang pertama atau amil yang kedua? Nah, itu namanya tanazu'. Paham ya? Jadi isimnya satu, diperebutkan untuk dua amil. Amil pertama butuh maf'ul bih misalkan. Perhatikan Bapak, enggak paham ya. Amil yang kedua butuhnya fa'il. Nah, ini saling rebutan dua amil ini. Ini untuk yang mana? Ini yang pertama atau yang kedua? Kalau diambil yang pertama jadi maf'ul, berarti yang kedua enggak ada fa'ilnya. Seakan-akan gitu ya. Kalau diambil untuk yang kedua sebagai fa'il, berarti yang pertama maf'ulnya enggak ada. Jadi isimnya satu. Contohnya aja ya. Nanti ada yang lainnya juga. Satu isim diperebutkan dua amil, itu aja udah. Satu isim diperebutkan dua amil. Itu namanya tanazu'. Babu at-tanazu'i fil amal. Bab seputar perselisihan di dalam amalan. Maksudnya di dalam amalan, amil mana yang berhak untuk beramal itu loh. Amil yang pertama atau amil yang kedua? Kita lihat. Nomor satu itu qala al-mu'alliqu asbahullah at-tanazu'u lughatan. Tanazu' secara bahasa at-takhasum wal ikhtilaf, permusuhan dan perselisihan. Jadi dua amil ini bermusuhan dia, berselisih, rebutan untuk mengamalkan isim tersebut. Nah, amil pertama mengatakan ini punyaku. Amil kedua mengatakan itu punyaku. Namanya rebutan. Nah, bagaimana solusi jalan keluarnya nanti akan disebutkan. Solusi jalan keluarnya akan disebutkan biar kelihatan adil, tidak ada salah satu yang dizalimi. Paham ya, gambaran global seperti itu. Maksudnya biar nanti dua-duanya amilnya itu kena semuanya gitu. Paham ya? Walaupun diambil dengan amil yang pertama, amil kedua dapat. Walaupun diambil amil yang kedua, amil pertama juga dapat. Mahfum? Kita lihat. Wa sumiya bihi hadzal bab tashbihan lil amilain bil mutanazi'ain min jihatin anna kullan minhuma yatlubul amal fil ma'mul. Dinamakan bab ini dengan tanazu'. Kenapa? Dikarenakan diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan dua amil yang saling berselisih. Nah, yang saling bertikai min jihatin, dari sisi anna kullan minhuma, masing-masing amil tersebut yatlubul amal, meminta untuk ngamalkan fil ma'mul, mengamalkan terhadap ma'mul itu isimnya itu. Paham ya? Jadi isimnya itu diperubutkan. Isimnya diperubutkan. Barakallahu fikum, nanti dengan contoh akan lebih jelas. Nah, maka tak gambarkan gambaran globalnya sebelum kita baca nanti biar antum semakin gamblang. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Darabani. Nah, awal. Di sini kalau antum perhatikan, na'am, darabani wa akramtu. Darabani wa akramtu Zaidan. Sekarang darabani. Na'am, darabani butuh apa dia? Butuh fa'il. Nah, dia ingin minta ini. Pakai fa'ilnya Zaidun. Darabani Zaidun. Akramtu butuh apa? Maf'ul bih. Rebutan juga, ini dia ingin ini juga. Nah, Zaidan ini diperebutkan. Diperebutkan berapa amil? Dua amil. Nah, ini namanya tanazu'. Berselisihnya dua amil memperebutkan satu isim untuk dijadikan apa? Amalannya. Paham insyaallah ya? Nanti kalau ini ke antum serahkan untuk yang pertama darabani Zaidun, akramtu mana? Maf'ulnya mana? Nanti akan dibahas, dia dikasih dhamir. Darabani wa akramtu Zaidun. Wa akramtuhu Zaidun. Nanti ada dhamirnya, nanti ada yang disebutkan nanti pembahasannya. Kita lihat dulu. Qala al-mu'allifu asbahullah, kita lihat di situ. Wa haqiqatuhu, hakikatnya an yataqaddama amilan, didahului padanya dua amil, satu, dua. Au aktsar, atau lebih, yang lebih nanti contohnya. Wa yata'akhkhar ma'mulun fa aktsar, dan diakhirkan
ma'mul itu isim yang ingin diamalkan itu, diakhirkan satu atau lebih. Nah ini satu. Ya enggak? Ini kan contohnya ya. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimati yatlubu dzalikal mutaakhir. Perhatikan. Dan masing-masing amil ini, satu dan dua ini masing-masing meminta untuk apa? Untuk mengamalkan isim yang mutaakhir ini, isim yang diakhirkan ini. Darabani minta Zaid juga, akramtu juga minta Zaid. Ada gambaran belum? Itu namanya tanazu'. Mafhum? Ewa. Kita lihat. Nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, atuni ufrigh alaihi kitra. Atuni itu butuh dua maf'ul bih. Butuh berapa? Dua maf'ul bih. Maf'ul pertama sudah ada di situ ya itu, ya enggak? Maf'ul kedua mana? Nah, butuh kitra. Sedangkan ufrigh itu juga butuh kitra itu loh. Jadi kitra di situ diperebutkan antara apa? Atuni dan ufrigh. Kalau untuk ufrigh untuk maf'ul yang pertama, maf'ul bih gitu. Tapi kalau untuk atuni untuk maf'ul yang kedua, rebutan enggak berarti sekarang? Tanazu'. Nah, tanaza'a yatanaza'u tanazu'an. Mutanazi' mutanaza'. Naam. Sekarang mutanaza'nya mana mutanaza'nya nih? Kitran. Ya enggak? Yang diperselisihkan kitran ini diperebutkan itu masalahnya. Naam, rebutan. Atuni juga butuh kitran, ufrigh juga butuh kitran. Naam, terus bagaimana solusinya? Nanti akan kita lihat. Perhatikan dulu. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Darabani satu amil. Wa akramtu dua amil. Zaidan itu isim yang diperebutkan. Zaidan di situ posisinya diperebutkan oleh darabani dan akramtu. Nah, mana? Kita berikan yang mana? Agar kita tuh adil itu kita berikan yang mana? Boleh santai aja. Boleh antum berikan untuk yang pertama juga enggak masalah, yang kedua tidak masalah, cuman nanti ada cara-caranya tersendiri. Paham ya? Nah, jadi nanti kita adil gitu loh. Darabani pun dapat juga dengan Zaid misalkan. Akramtu bagaimana? Nanti ada solusinya juga. Yang jelas antum paham dulu ya. Bab tanazu' ini paham ya? Bab perselisihan na'am barakallahu fikum di dalam amal. Jadi dua amil lebih berselisih memperebutkan satu isim untuk jadikan amalannya. Paham? Nah, kita lihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Perhatikan, salli butuh ala sayyidina Muhammad. Sallim butuh sayyidina Muhammad. Barik butuh ala sayyidina Muhammad. Tiga-tiganya butuh ala sayyidina Muhammad. Nah, berarti apa? Tiga amil berselisih untuk memperebutkan apa? Ala sayyidina Muhammad. Mafhum ya? Nah, ucapan ala sayyidina Muhammad di sini sebenarnya pembahasannya bukan di sini, sekedar faedah aja. Diperbolehkan kecuali di dua tempat. Tempat pertama, shalawat Ibrahimiyah enggak ada sayyidinanya. Tempat yang kedua ketika lafaz adzan enggak ada sayyidinanya. Adapun selain itu tidak masalah karena Rasulullah ada sayyid. Paham ya? Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Paham ya? Rasulullah ada pemimpin, nah barakallahu fikum anak Adam dan tidak sombong. Mafhum? Nah, seperti itu. Syahidnya di sini, mana syahidnya? Syahidnya antum perhatikan baik-baik. Wa darabani wa akramtu dua amil enggak? Memperebutkan Zaidan. Allahumma salli wa sallim wa barik berapa amil? Tiga amil memperebutkan ala sayyidina Muhammad. Paham belum antum? Diperhatikan baik-baik loh, ini enggak sembarangan, ini tanazu' ini ya. Bab masalah tanazu' ini mungkin sebagian orang bingung, tapi sebenarnya mudah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilain awil awamil syi'ta. Enggak ada perselisihan tentang diperbolehkannya mengamalkan amil yang mana saja silakan. Antum serahkan yang pertama enggak masalah. Diserahkan yang kedua pun tidak jadi permasalahan. Boleh, terserah, bebas. Paham ya? Cuman mana yang afdal gitu loh. Sekarang Zaidan antum serahkan darabani enggak masalah, boleh. Antum serahkan akramtu juga enggak masalah, enggak ada khilaf. Cuman permasalahan sekarang mana yang afdal, mana yang berhak mendapatkan itu mana gitu loh. Kalau cuman bolehnya, boleh enggak? Boleh, bebas. Antum serahkan Zaidan itu darabani juga boleh, darabani wa akramtu Zaidan misalkan. Nah, atau Zaidan antum serahkan akramtu. Boleh juga. Cuman mana yang afdal, mana yang aula. Paham ya? Sebagian ada yang mengatakan yang aula itu yang dapat adalah darabani. Kenapa? Karena dia lebih duluan. Amilnya duluan mana sekarang darabani dan akramtu? Darabani. Ini alal qaul ya. Ada juga yang mengatakan justru yang berhak itu akramtu. Lah kenapa? Liqurbi, dekat dengan Zaid. Paham belum? Paham belum antum? Ya, karena dekat dengan Zaid sekarang darabani dan akramtu yang dekat dengan Zaid mana?
akramtu. Ini alal qaul. Jadi ada dua qaul, ada dua qaul. Dua pendapat pertama, yang afdal yang aula itu darabani yang dapat. Kenapa? Karena lebih duluan amilnya. Ya kan? Terus yang satunya bilang, enggak, justru yang berhak itu akramtu. Kenapa? Karena dekat dengan Zaid, liqurbihi. Paham? Kita lihat. Wa innama, dan hanya saja al khilafu fil aula, perselisihan itu mengenai aula, mana yang aula, mana yang pantas, yang layak diberikan. Paham? Kita lihat. Fakhtarul basriyun, ahlu Basrah memilih i'mal ats-tsani liqurbihi, memilih yang kedua ini yang diberikan. Berarti nanti gini. Ya kan, darabani wa akramtu Zaidan. Zaidan diberikan yang kedua ini. Ini menurut siapa? Ahlu Basrah. Kenapa liqurbihi? Karena lebih dekat. Dekat kan ini? Naam. Wa ikhtarul kufiyun i'mal al-awwal lisabqihi. Dan ahlu Kufiyun memilih justru yang pertama itu yang diamalkan. Berarti bacanya darabani wa akramtu Zaidun. Zaidun diserahkan yang pertama. Seperti ini. Belum? Kenapa? Karena lebih duluan. Duluan mana coba? Nah, menurut ahlu Kufah seperti itu. Cuman sekarang kita bebas dari perselisihan itu bagaimana cara menggunakannya, cara meletakkannya itu bagaimana. Cara istilahnya apa? Memberikan solusi jalan keluarnya itu bagaimana? Kalau dua-duanya boleh-boleh saja. Kita lihat. Fa in a'maltal awwal a'maltas tsani fi dhamiri dzalikal ismil mutanaza' fi. Jika engkau mengamalkan yang pertama, perhatikan baik-baik. Jika kamu memberikan yang pertama berarti darabani wa akramtu Zaidun bacanya ya, gini ya. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti Zaidun akan memberikan yang pertama ya. Nah, perhatikan baik-baik. A'maltas tsani fi dhamiri dzalikal ismil mutanaza' fi. Berarti kamu harus mengamalkan yang kedua dengan domir kepunyakan isim yang diperselisihkan itu. Apa domirnya? Yang cocok Zaidun satu orang, akramtu. Domirnya ini jelas Zaid. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau seandainya dibuang ambil yang pertama dan domir ini dihilangkan la nasabah. Niscaya akramtu ini akan menasabkan Zaidan, akramtu Zaidan. Belum? Jadi antum amalkan yang mana sekarang ini? Yang pertama. Kalau antum mengamalkan yang pertama harus ngasih yang kedua ini biar adil dikasih domir. Domir yang cocok dan sesuai. Akramtuhu, laki-laki, bukan akramtuha. Paham belum ini? Cocok enggak? Cocok. Kalau antum akramtuhuma ya keliru. Paham ya? Kecuali kalau nanti musanna seperti na'am barakallahu fikum. Naam qama wa qa'ada akhwaka. Naam qama wa qa'ada akhwaka. Perhatikan baik dengan contoh yang ini soal juga jelas. Qama wa qa'ada akhwaka. Apa artinya apa ya? Telah berdiri dan telah duduk dua saudaramu, ya enggak? Nah, sekarang rebutan. Qama butuh fa'il akhwaka. Qa'ada juga butuh fa'il akhwaka. Nah, sekarang kita amalkan yang pertama. Sudah. Kita kasihkan yang pertama sudah. Nah, terus bagaimana kok ada ini enggak terima kasih dhamir yang cocok misalnya. Akhwaka berapa orang? Qa'ada. Salif. Paham belum ini? Qama wa qa'ada akhwaka. Dah enggak ada iskal lagi sudah. Adil sudah. Yang pertama dapat, yang kedua juga dapat. Paham enggak antum? Paham beneran ini loh, enggak sembarangan ini ya. Antum paham? Kita lihat di sini. Fatakul qama wa qa'ada akhwaka. Berarti ini yang diamalkan yang mana, Akh Fajri? Yang pertama, qama wa qa'ada akhwaka, ada dhamir alif itu, ya enggak? Ya enggak? Na'am. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Berarti yang diamalkan yang mana? Yang mana berarti? Istilahnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Oleh karena itu yang kedua ada dhamir akramtuhu. Paham insyaallah ya? Gamblang insyaallah. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka. Karena akhwaka berapa? Dua orang. Sehingga darabani sudah dapat akhwaka, tinggal wa akramtu dikasih dhamir yang cocok, akramtuhuma. Paham insyaallah ya? Paham belum teman-teman? Ada gambaran? Mudah ini. Wa marra bi wa marartu bihima akhwaka. Akhwaka milik siapa ini? Milik siapa Akh Fajri? Milik marra yang mana? Marra yang awal. Oleh karena itu marartu yang kedua dikasih dhamir yang cocok bihima. Mafhum? Naam.
Wa Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ini berarti apa? Berarti antum mengamalkan yang pertama. Jadi ala Muhammadin itu antum kasihkan ke yang pertama. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim alaihi wa barik alaihi. Dikasih dua-duanya. Bingung enggak? Enggak boleh bingung, mudah. Bingung gimana? Ini enggak bingung, ini mudah. Antum perhatikan baik-baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini amilin bukan? Tiga amil kan? Memperebutkan apa? Ala Muhammadin. Jadi perebutkan ala Muhammadin. Nah, kita sekarang berpendapat menurut pendapatnya Basriyun terlebih dahulu. Yaitu yang kita amalkan atau pendapat apa? Barakallahu fikum, pendapat yang apa? Kufiyun dulu, yang diamalkan yang pertama dulu. Paham ya? Amalkan pertama berarti apa? Ala Muhammadin dikasihkan mana? Sholli. Berarti nanti wasallim alaihi wa barik alaihi, dikasih domain yang cocok. Paham? Bingung? Paham kan? Nah. Sekarang yang kedua, wa in a'malta tsani, jika engkau mengamalkan yang kedua. Sekarang yang antum berikan yang kedua, ini maksudnya gini. Ini masih utuh nih ya, belum diamalkan ya. Nah, akhwaka antum kasihkan yang kedua. Terus bagaimana yang pertama kita lihat. Wa in a'malta tsani fa in ihtajal awwal ila marfu'in admartah. Nah, jika engkau mengamalkan yang kedua seperti ini berarti ya. Nah, kemudian jika pertama itu butuh marfu', sekarang qamah butuh fa'il enggak? Fa'il marfu' enggak? Butuh marfu' apa? Admartah. Engkau memberikan dhamir kepadanya. Ya udah, tinggal dikasih alif. Qama wa qa'ada akhwaka. Akhwaka milik qa'ada yang kedua. Mudah kan? Mudah. Taqul qama wa qa'ada akhwaka. Mudah sekali. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrur hadzaftahu kal ayat. Tapi ingat, jika butuhnya itu mansub atau majrur, maka kamu wajib menyembunyikannya atau membuangnya. Ada dhamir di situ cuma dibuang, disembunyikan. Nah, perhatikan baik-baik dengan contoh yang mansub ya, biar nanti tambah jelas ya. Nah, darabtu wa darabani akhwaka. Perhatikan nih. Darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka ini musanna enggak? Musanna. Sekarang akhwaka dimiliki yang pertama dan kedua? Yang kedua. Nah. Oh, yang pertama bagaimana? Jika yang pertama itu butuh mansub, perhatikan baik-baik. Wa nihtaja ila mansubin. Jika yang pertama butuh mansub atau majrur hadzafta. Kamu membuang dhamirnya. Di sini dhamirnya. Cuman dibuang, enggak boleh tambahkan. Ya makanya gitu, dibuang. Paham ya? Seperti dalam ayat tadi itu. Dalam ayat tadi mana? Dalam ayat tadi atuni ufrik alaihi fitra. Nah, paham ya? Itu dhamirnya, mana dhamirnya? Aslinya mana aslinya dhamirnya itu? Yang dibuang yang mana yang dibuang? Fajri. Atunihi. Atunihi. Cuman dibuang haknya itu. Karena mansub itu loh. Tapi kalau marfu bagaimana ya? Nafkah, penampakan terjadi kalau marfu. Penampakan terjadi enggak? Terjadi. Tapi kalau mansub bagaimana? Dibuang. Dibuang ya? Dibuang. Kita lihat. Kalau majrur bagaimana? Sama, kita lihat. Wa qaulika darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka milik yang mana? Bawahan. Di situ milik yang mana? Darabani. Jelas. Nah, darabtu mana dhamirnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena mansub. Berikutnya, wa marartu wa marrabi akhwaka. Akhwaka milik mana? Akh Fajri? Marrabi. Paham ya? Adapun marartu yang pertama mana? Punya dia. Buang takdirnya? Marartu bihi atau marartu bihima? Marartu bihima. Musanna sama. Paham belum ini? Ya, itu cuma istilah aja. Aku berjalan bersama keduanya dan aku berjalan bersama dan barakallahu fikum dan telah berjalan bersamaku dua saudaramu. Itu ini cuma contoh aja. Contoh ya, namanya contoh ya seperti itu. Nah, paham maksudnya ya? Ini insyaallah paham ya, tanazu' ya. Masalah perselisihan insyaallah paham. Nah, sekarang langsung kita ngambil satu lagi. Karena mudah kita ambil satu lagi. Nah, tadi tinggal meninggalkan dua bab ada masalah wakaf, selesai insyaallah.
Qala al-mu'allif rahimahullah bab ta'ajjub, bab seputar ta'ajjub. Ta'ajjub itu ungkapan keheran-heranan atau kagum. Paham ya? Naam, antum kagum atau heran gitu ya. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, barang siapa man ra'a syai'an wa huwa muta'ajjibun, dalam keadaan dia itu kagum dengan sesuatu tersebut, maka falyubarik fi. Maka hendaknya dia mendoakan barakah. Allahumma barik barakallahu fi, atau barakallahu fik, bukan malah wah atau semisalnya, karena khawatir kena ain. Nah, ain itu kita enggak tahu punya atau enggak tahu, itu ujian dari Allah Taala ya. Nah, kalau ada ain dalam keadaan dia melihat sesuatu yang mengagumkan, itu bisa rusak sesuatu yang dilihat itu dengan seizin Allah Taala, karena ain itu benar enggak adanya? Benar. Al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Nah, barakallahu fikum, bahkan sebutkan dalam hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, misalnya ain itulah yang mendahului takdir. Tapi enggak ada itu loh. Semuanya pasti dengan takdir. Paham maksudnya? Kita lihat. Bab ta'ajjub, bab seputar ta'ajjub. Nomor 1 bawah itu, at-ta'ajjubu isti'dhamun lil muta'ajjab minhu. Ta'ajjub itu adalah isti'dham, itu menganggap sesuatu itu besar atau agung terhadap sesuatu yang dikagumi. Wah, masya Allah itu, paham ya? Jadi antum melihat sesuatu, oh, masya Allah, Allahumma barik, subhanallah misalkan. Seperti itu kagum. Ya, Allahu Akbar. Termasuk enggak itu? Masuk juga. Paham ya? Cuman di sini nanti ada 2 sighah yang penting. 2 bentuk yang dikatakan dengan apa? Sighah ta'ajjub. Ada 2 toh. Ma'af'ala sama af'il bihi. 2 itu toh. Ma'af'ala sama af'il bihi. Ma'ahsana Zaidan, alangkah indahnya Zaid. Ahsin bi Zaidin, alangkah indahnya Zaid. Ngartikannya gitu juga, bukan ahsin bi Zaidin, berbuat baiklah dengan Zaid, bukan. Paham ya? Sighahnya af'il bihi. Nanti akan kita lihat. Kita lihat, wa qad yakunu makrunan bi jahlin bisabab ta'ajjub. Terkadang teriringi yang namanya kagum itu dengan kebodohan, dia enggak tahu. Nah, karena antum kan kita semuanya semula enggak tahu sesuatu itu, karena orang itu kagum, kaget, kagum, terheran-heran itu karena enggak tahu sebabnya. Paham ya? Nah, oleh karena itu ada kaidah apa? Idza dhahara sabab batulal ajab. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Apabila sebabnya muncul kok nampak, nah barakallahu fikum, tidak jadi kagum lagi. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Nah, apabila sebabnya kok nampak, ya enggak jadi kagum lagi. Antum misalkan di pondok pesantren, datang orang baru 2 hari sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah, sebulan sudah hafal Al-Qur'an ya. Orang baru 2 hari padahal di pondoknya sudah hafal Al-Qur'an. Karena belum tahu sebabnya gitu loh. Setelah ditanya-tanya, antum dari mana? Wah, dulu pernah belajar di Jami'ah Islamiyah 10 tahun. Oh, ternyata. Nah, setelah tahu sebabnya enggak dari kagum itu loh. Orang itu kagum atau tertarik atau istilahnya merasa kagum karena enggak tahu sebabnya gitu loh. Enggak tahu sebabnya. Coba kalau tahu sebabnya misalkan, langsung apa? Batal. Idza dhahara sababu batulal ajabu. Apabila nampak sebabnya maka hilang pula kekaguman. Orang kagum itu seringnya karena enggak tahu sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qad yakunu nam lamma kharaja an nadha'iri. Tatkala apa? Atau lima kharaja an nadha'iri. Dan terkadang terjadi disebabkan karena apa? Seseorang itu keluar dari kebiasaannya. Biasanya orang hafal Al-Qur'an itu biasanya, nah misalkan normalnya itu sehari bisa 1 lembar atau misalkan 1,5 lembar. Ini sehari itu bisa 5 lembar misalkan. Keluar dari kebiasaan orang gitu ya. Akhirnya orang kagum itu loh. Karena dia keluar dari kebiasaan yang lainnya gitu loh. Jadi kagum itu ada 2 kemungkinan. Ima yang pertama sebabnya karena enggak nampak tadi sebabnya, enggak ketahuan sebabnya kenapa. Yang kedua, ima sebabnya apa? Keluar dari kebiasaan yang lainnya. Paham ya? 2 sebab itu. Nah, tapi yang pertama tadi faedahnya tuh yang pertama ya, idza dhahara sababu batulal ajabu. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bikulli syai'in alim. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, fala yajuzu 'alaihi alla ya'lam sababa ma ta'ajjaba minhu bal yata'ajjab li khurujihi an nadha'inihi ta'dhiman lahu. Tidak diperkenankan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan ya. Naam, Allah Ta'ala tidak mengetahui sebab sesuatu yang Allah Ta'ala kagum darinya, itu enggak mungkin. Allah Ta'ala mesti tahu. Paham ya? Bahkan Allah Ta'ala ya ta'ajab, merasa kagum karena orang tersebut keluar dari kebiasaannya. Dan itu pun Allah Ta'ala tahu gitu loh. Karena Allah Ta'ala itu yang menciptakan apa? Yang menciptakan apa? Kekaguman itu sendiri dan juga apa? Yang dikagumi. Maksudnya itu makhluknya itu ciptaan Allah. Makhluknya keluar dari kebiasaan itu, perbuatan itu yang
membuat kagum itu juga ciptaan Allah taala. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita langsung aja baca atasnya. Walahu sighatan, memiliki dua bentuk. Ihdahuma ma af'ala Zaidan. Ihdahuma ma af'ala Zaidan. Ngartikannya na barakallahu fikum dengan apa? Kalau dengan fi'il yang lain. Kalau ini nanti ngartikannya ma af'ala Zaidan tuh alangkah berbuatnya Zaid itu. Jadi kurang tepat ya, kurang bagus. Nahwu ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan, alangkah indahnya Zaid. Oleh karena itu Abul Aswad Ad-Du'ali suatu ketika, nah barakallahu fikum, siapa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali? Siapa namanya? Zalim bin Amr. Namanya Zalim bin Amr, Abul Aswad Ad-Du'ali. Suatu ketika dia lagi duduk-duduk bersama anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya melihat ke arah langit. Kok sangat indah sekali. Anak perempuannya keliru mengucapkannya. Ya abati ma'ahsanu sama. Ma'ahsanu. Dia bukan ma'ahsana ngomongnya. Ya abati ma'ahsanu sama'i. Berarti sighah apa itu? Pertanyaan istifham. Bapaknya bilang nujumuha, bintangnya. Anak-anaknya ngomong, pengennya anaknya itu ngomongnya alangkah indahnya langit ini loh. Paham ya? Wahai bapakku, alangkah indahnya langit ini. Tapi dia ngomongnya keliru. Padahal bapaknya ahlu nahwi ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ketika anaknya ngomong ya abati ma ahsanu sama, faqala laha nujumuha. Akhirnya bapaknya mengatakan bintangnya. Nah, kemudian anaknya mengatakan qalat lastu uridu hadza. Aku enggak mau ini. Wa inna ma uridu an ata'ajjab min husnis sama. Tapi yang aku inginkan itu aku ingin kagum dengan apa? Terhadap indahnya langit ini. Akhirnya bapaknya nasihati, "Ya ibnati, iftahi faki faquli ma ajmalas samaa." Paham belum? Itu kesemakna dan itu ya. Kalau enggak salah disebutkan di dalam terjemahnya Abul Aswad Ad-Du'ali, na'am rahimahullah. Jadi, na'am akhirnya bapaknya nasihati, "Ya ibnati, wahai anak perempuanku, iftahi faki, bukalah mulutmu. Faquli, ucapkanlah ma ajmalas samaa. Atau ma ahsanas samaa." Karena beda ya nanti. Untuk masalah ini beda ya, kalau antum bacanya keliru juga penafsirannya dan artinya juga. Nah, ma ahsanas samaa ini maknanya mata'ajubiyah. Paham ya? Fi mahall rafin mubtada. Jumlah ini khabar. Paham ya? Tapi kalau antum bacanya ma ahsanus samai, maknanya istifhamiyah, mubtada, ahsanu khabarnya. Ahsanu mudhaf ilaih. Kalau antum bacanya ma ahsanas samau, maknanya manafiyah lam i'rab. Ahsana fi'il madhi, samau fa'il. Beda semua artinya nanti. Kalau antum ma ahsanas samau, langit ini enggak indah. Kalau antum ma ahsanas samai, apa yang indah langit ini? Tapi kalau ma ahsanas sama, alangkah indahnya langit ini. Paham ya? Seperti itu. Beda ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya ma af'ala Zaidan, nahwu ma ahsana Zaidan wa ma afdalahu wa ma a'lamahu. Ini contohnya aja ya. Alangkah afdalnya Zaid, alangkah berilmunya Zaid, mafhum. Jadi timbangannya ma af'ala. Tinggal dikiaskan saja dengan fi'il-fi'il yang ada. Terus i'rabnya bagaimana? Fama mubtada'un bi makna syai'un 'azimun. Ma itu mubtada, maknanya sesuatu yang agung. Wa af'ala fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Perhatikan baik-baik ini menyelisih kaidah-kaidah yang sering kita baca. Nam dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu atau ya'ud ila ma. Takdiruhu apa? Huwa di sini nanti. Jadi di sini na'am ma ahsanas samaa. Di sini ada dhamir mustatir wujuban. Padahal seringnya huwa itu apa? Seringnya huwa itu jawazan atau wujuban? Jawazan. Nah, ini khusus di sini apa? Wujuban. Dhamirun mustatirun fihi wujuban itu huwa. Jadi dihafal ya. Yang ghalibnya dihafal, yang keluar dari ghalib dihafal. Di antaranya ini, kemudian khala ada hasya, ingat-ingat. Khala ada hasya, dhamirun mustatirun fihi wujuban itu huwa. Paham ya? Di sini juga huwa. Paham? Nah, adapun biasanya jawazan huwa, tapi wujuban di sini. Paham insyaallah ya? Ayo na'am. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu, dan isim yang mansub yang dikagumi darinya maf'ulun bih, wal jumlatu khabar ma. As-samaa maf'ul bih, jumlah ahsanas samaa fi mahall raf'in khabar ma. Paham belum? Ayo na'am, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Ayo.
Yang terakhir, wasighatus tsaniyah, bentuk yang kedua, af'il bi Zaidin. Ini ngartikannya jangan diartikan per fi'ilnya ya, tapi diartikan seperti yang pertama. Alangkah indahnya Zaid. Walaupun bentuknya seperti itu. Af'il bi Zaidin, nahwu ahsin bi Zaidin. Jangan mengartikan berbuat baiklah dengan Zaid. Berbuat baiklah dengan Zaid, keliru. Tapi apa? Alangkah indahnya Zaid. Khusus ini ya, khususnya nama af'il bih. Wa akrim bih. Naam. Alangkah mulianya Zaid. Paham belum? Alangkah mulianya Zaid. Naam. Terus bagaimana i'rabnya? Af'il, perhatikan. Af'il ini dikatakan naam fa af'il lafdhahu lafdzul amr. Af'il ini lafadznya lafadz amr. Wa ma'nahu at-ta'ajjub, mana ta'ajjub? Maksudnya naam fi'il amr jaa'a 'ala shighatil madhi. Paham ya? Naam, atau kebalik ya. Fi'lun madhin jaa'a 'ala shighatil amr. Jadi fi'il madhi datang bentuknya seperti bentuk fi'il amr, mabniun 'ala fathil muqaddar, mana'a min dhuhuriha, na'am barakallahu fikum maji'uhu 'ala suratil amr. Di bawah itu bisa lihat sendiri ya. Nah, aslinya akrama atau aslinya ahsana bi Zaidin. Ahsana bi Zaidin ya enggak bagus di situ karena setelahnya jar majrur. Aslinya ahsana Zaidun. Kalau diubah ahsin Zaidun enggak tepat juga. Akhirnya kasih ba, ahsin bi Zaidin. Nah, terus ba-nya ba apa itu? Ba-nya zaidah. Ba-nya ba zaidah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Terus Zaidun, bagaimana Zaidun i'rabnya? Zaidun dikatakan apa i'rabnya? Fa'ilun apa? Majrurun lafdhan marfu'un mahallan, itu enggak? Nah, na'am. Zaidunnya itu dia sebagai fa'il. Majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Ada juga yang mengatakan fa'ilun marfu'un atrafihi dhamma muqaddara ma'na mutawalliya harakatu harfil jar az-zaid. Tapi ini kepanjangan, langsung aja. Bi Zaidin fa'ilun majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Paham ya insyaallah ya? Seperti itu. Walaysa fihi dhamirun bi Zaid. Nah, di dalamnya enggak ada dhamir. Ahsin itu enggak ada dhamir di dalamnya. Nah, bi Zaidin fa'ilnya katanya. Bi Zaidin fa'iluh majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Wa aslu qaulika, asal usulnya apa sih ahsin bi Zaidin? Ahsana Zaidun, perhatikan aslinya. Ahsana Zaidun fi'il fa'il. Ay sara dha husnin. Maksud Zaid itu menjadi indah. Nahwu awraqash syajaru. Nah, pohon itu mulai apa? Berdaun. Awraqash syajaru, pohon itu berdaun, mulai berdaun. Tsumma ghayyirat shighatuhu ila shighatil amr. Kemudian ahsana ini diubah bentuknya menjadi bentuk apa? Amr. Nah, sekarang kalau fi'il amr, ahsin Zaidun, bagus enggak bentuknya? Enggak bagus, sebenarnya ahsin Zaidan aslinya. Kalau benar-benar amr ya, ahsin Zaidan, tapi karena bentuknya jelek, tsumma ghayyirat bi shighatu, nam tsumma ghayyirat shighatuhu ila shighatil amr. Kemudian bentuknya ahsana itu diubah menjadi bentuk amr, ahsin. Faqabuha isnaduhu ila dhahir. Akhirnya fi'il amr tersebut, fi'il madhi yang diubah seperti bentuk amr tersebut jelek ketika disandarkan pada dhahir. Paham belum? Karena jelek fazidatil ba fil fa'il. Akhirnya tambah ba pada fa'ilnya. Kenapa jelek? Karena enggak cocok lah. Kalau seandainya dia tuh fi'il amr yang benaran, niscaya setelahnya mansub. Ahsan Zaidan. Paham ya? Tapi awal mulanya ahsana Zaidun, diubah menjadi ahsin Zaidun, enggak cocok, enggak pantas. Dikasih ba zaidah, ahsin bi Zaidin. Kesimpulannya ada dua timbangan untuk sighah ta'ajjub. Ma'af'ala sama af'il bihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Latihan bacanya besok lagi insyaallah.